96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury, selamat pagi sahabat YouTube. Senang bisa ketemu Anda kembali dalam perbincangan interaktif solusi sumber daya manusia atau solusi SDM bersama narasumber tetap kami dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting, ada Ibu Novi. Halo Ibu. Selamat pagi. Ya. Salam sehat buat Mas Abdi, teman-teman dari Rutan dan juga sahabat Mercury dimanapun berada. Tolong jangan diasosiasikan sebagai rumah tahanan ya. Iya. Sejak awal saya sudah bilang Rutan. Oke, selain Bu Novi, seperti yang disampaikan oleh Bu Novi, ada Mas Dimas Rangga Saputra, Manager Human Capital, dan juga Mas Joko Santoso, Human Capital Development Supervisor ya, dari PT Putra Natur Utama, atau yang lebih dikenal grup mereka adalah Rutan Group. Saya menyapa Mas Dimas. Selamat pagi Mas Dimas. Selamat pagi Mas Aldi. Ya, kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Seger ya kayaknya ya. Harus seger gitu ya. Harus seger gitu ya. Oke, dan selamat datang di perbincangan ini. Kemudian juga ada Mas Joko Santoso. Mas Joko, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, baik ya. Baik. Oke, baik. Nanti kita akan sebelum saya ke topik kita hari ini, seperti yang sudah saya informasikan sejak pagi untuk sahabat-sahabat Mercury yang mendengarkan melalui 96 FM, membangun SDM unggul di era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0. Tapi sebelum itu saya kepoin dulu Rutan Group itu seperti apa, Mas Dimas? Ya. Mungkin singkat bicara bagaimana atau apa yang dijual oleh Rutan Group? Ya, yang pertama sebelum apa yang dijual sebenarnya Rutan tadi, supaya nggak salah dengan rumah tahanan ya. Nah, iya itu dia. Iya. Rutan itu sebenarnya dulunya adalah singkatan antara Ruhak dan Tan. Nama owner. Tan itu owners kita, Ruhak itu partnernya dulu, sehingga disebutnya Rutan. Ruhak dan kawin jadi ya. Rutan. Betul, tadi kolaborasi antara dua itu ya. Ya, karena PT-nya Putra Natur Utama tapi grupnya Rutan gitu. Betul, ya. Karena Rutan itu salah satu anak usaha kita yang paling tua lah ya, establishnya lebih panjang lah, usianya lebih panjang. Sekarang usianya di 80 tahun ya, tahun ini 80 tahun. Apanya ini? Usia perusahaannya. Usia perusahaan ya. 80 tahun. Foundingnya masih ada? Founding pertama Pak Tan sudah sekarang di generasi kedua dan ketiga. Oke. Ya, partnershipnya masih antara Pak Ru dan Tan tadi itu. Sudah ada. Tinggal Tapi Pak Tan namanya masih terus dipakai gitu terus ya. Karena sudah terlanjur melekat begitu ya. Betul. Dan bisnisnya memang kita bergerak di alat mesin pertanian. Melegenda jadinya Mas. Itu lekat dengan petani. Jadi kalau petani sudah tahu lah Rutan itu apa dan siapa, sudah sangat familiar. Bikin traktor Mas. Iya. Tadi saya sudah sebut. Jadi produknya memang alat-alat untuk pertanian ya. Betul. Mulai dari hulu sampai hilir ya. Betul sekali. Jadi kita E2Z lah, dan terbesar di Indonesia. Rasanya belum ada perusahaan yang menyediakan alat mesin pertanian dari awal proses tanam sampai ke akhir pengolahan beras dan sebagainya. Ya? Bukan hanya panennya ya? Bukan, jadi kita post harvesting juga, grain processingnya kita juga kuasai di situ. Apalagi kalau dari lahan yang masih kosong sampai nasi itu ada di piring itu. Ya, semuanya itu. Ya. Kita jualan, kita piringnya aja. Iya. Karena piring sama lauknya enggak ya. Iya. Nanti Mercury yang jualan itu. Oke. Baik, kita balik ke topik kita hari ini, dan Bu Novi, Society 5.0 ya. Ini sebuah kondisi di mana orang itu makin tergantung dengan ini ya, teknologi. Iya, jadi ini kan gitu memang agak berat bahasannya, tapi ini kan teman-teman Rutan ini mau ngajak diskusi tentang sesuatu yang sekarang sedang terjadi gitu kan. Yang nanti mau nggak mau kita mulai sekarang harus menyiapkan gitu. Ya. Kalau mungkin ingat gini kan, revolusi 1.0 tuh ya orang masih berburu gitu kan. Terus kemudian yang kedua orang mulai bercocok tanam, makanya ini ada kayak Rutan kayak gitu dulu orang bercocok, mungkin belum pakai mesin ya. Masih bercocok tanam, masih cangkul-cangkul berburu. Masih bagi binatang gitu ya. Masih itu bercocok tanam. Lalu revolusi ketiga itu revolusi industri, mulai pabrik-pabrik, mesin-mesin mulai muncul. Revolusi industri keempat itu kan lebih kepada teknologi ya Mas Aldi, teknologi, terus kemudian internet itu makin marak kayak gitu kan. Nah, terus kemudian terus
di sini kan kita muncul kegalauan nih, kalau nanti teknologi makin marah, terus semuanya bisa diotomatisasi, manusianya gimana gitu kan. Nah, manusianya ini yang kemudian muncullah yang 5.0 ini, di mana kemudian teknologi itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan manusia memanfaatkannya untuk memberikan nilai tambah dengan adanya teknologi yang sebenarnya sudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak anak-anak sekarang itu kan ada yang digital native gitu ya. Sejak lahir ya mereka kenalnya sudah seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana dengan tadi itu yang sudah melekat di keseharian kita bisa memberikan nilai tambah. Intinya nanti kita akan menuju ke sana gitu loh, Mas. Jadi ini yang sebenarnya sebuah kondisi yang di warning dan di beberapa perusahaan, apalagi seperti Rutan ini yang sudah tadi usianya 80 tahun perlu menyiapkannya ke sana gitu. Karena kalau dilihat kan ini bisnis yang sustain gitu ya, Mas. Gitu ya. Jadi traktor kita mungkin melihat bahwa lahan pertanian makin sempit dan sebagainya, tapi mereka tetap eksis sampai sekarang. Nah, bagaimana caranya, mungkin ini yang kita akan diskusikan, Mas. Kita dapetin diskusinya pagi ini supaya kemudian perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang seperti Rutan situasinya itu mereka tetap bisa eksis dalam mengelola SDM unggulnya kayak gitulah intinya. Menjadi catatan menarik ketika Bu Novi sempat menyebut-nyebut bahwa lahan pertanian kita memang diakui atau tidak makin hari makin berkurang ya. Tetapi Rutan enggak peduli, maju tak gentar terus gitu ya. Membuat traktor lebih banyak enggak tahu nanti siapa yang mau ditraktorin. Tapi apakah itu juga termasuk yang sudah mulai diantisipasi, Mas Dimas? Iya, jadi kalau ngomong soal tadi benar data kita, tapi kalau masih ngomong data lahan pertanian kita masih sangat luas ya. Masih ambigu ya. Kementerian dan BPS saja masih kadang-kadang beda datanya. Kan kes-kes kemarin mungkin karena saking luasnya ke wilayah Indonesia ya. Sebenarnya Indonesia itu luar biasa. Kalau ngomong data pertanian tergantung dari lahannya. Lahan pertanian itu kan lahan yang bisa digarap, lahan yang bisa diolah. Tapi lahan yang belum bisa diolah kan masih banyak sekali. Makanya beberapa kemarin di Kalimantan ada food estate dari kementerian, itu juga kan mengolah dari lahan yang bukan pertanian kemudian diolah bagaimana caranya bisa menjadi lahan pertanian. Nah, itu tentu butuh alat gitu ya. Nggak mungkin hanya manusia saja yang nyangkul dan sebagainya. Mau sampai kapan jadinya gitu. Dan menariknya adalah kalau ngomong soal pertanian ini kan, ini nggak mungkin lepas dari people-nya, nggak mungkin lepas dari orangnya. Bagaimanapun alat-alat pertanian tetap dijalankan oleh orang-orang petani-petani kita. Nah, ini menjadi yang membuat kita sustain juga dan optimisme kita bahwa apapun kondisinya, apapun keadaannya, semua orang masih butuh makan. So pertanian masih akan tetap jalan. Itu kata-kata founder kita dan sampai sekarang kita yakini dan ternyata betul. Bahkan di COVID kemarin banyak company-company berguguran. Ya syukur Rutan termasuk kita survive dan profit. Dan kita masih gain profit. Jadi itu luar biasa. Nah, semuanya nanti mungkin terkait dengan 5.0 dan society revolusi 5.0 ya, industri. Itu nanti kita bisa cerita banyak sebenarnya di sana. Kenapa kiat suksesnya di sebelah mana, dan kalau kita melihat, kalau dengar pertanian aja lah, Pak Aldi, apa yang dibayangkan ketika dengar pertanian? Kira-kira apa nih Pak yang dibayangkan? Traktor. Tapi apa kira-kira? Saya bayangkan lahannya sawah. Lahannya sawah. Kalau membayangkan petani, apa yang di pikiran Pak Aldi? Petani. Kumuh. Apa lagi? Mohon maaf ya, ini bukan kita ini old style gitu lah. Yes. Bahasanya lebih ini padahal artinya sama. Maksudnya itu enggak melek teknologi gitu loh. Enggak melek teknologi. Nah, ini bagaimana tantangan kita di Rutan, bagaimana membawa orang-orang yang tanda kutip tidak melek teknologi kepada revolusi industri 5.0. Nah, itu menarik. Menariknya banyak sekali challenge-nya karena petani HP-nya aja kadang-kadang masih HP anaknya. Gitu ya. Gimana? Karena industri kita beda sama industri yang lain. Industri pertanian kalau ngomong revolusi industri 4.0 apalagi ini society 5.0, ini totally different. Kenapa? Karena industri kita sangat berbeda dengan industri yang lain. Industri perbankan semuanya melek teknologi. Bapak punya M-banking dan sebagainya itu hal yang umum, apalagi muncul bank-bank digital. Tapi pertanian bagaimana? Nah, ini kita mendorong ke sananya luar biasa supaya petani-petani kita tidak hanya
sebagai worker saja, tapi someday mereka juga harus dengan teknologi mereka harus bisa menikmati kedikdayaan pertanian Indonesia. Itu yang tujuan kita ke sana. Oke, Mas Joko, biar nggak jadi pelengkap penderita, tambahin apa gitu, tambahin pokoknya. Ya, jadi memang challenge yang sangat berat juga sih ya, tapi challenging banget terkait dengan pertanian. Mungkin bisa lebih mendekat ke mikrofon, mohon maaf. Apa? Ya memang agak harus maju sedikit. Oke. Memang challenging banget ya, apalagi tadi petani udah diidentikan dengan quote-unquote seperti itu. Apalagi contoh lah, saya sendiri juga background dari keluarga petani gitu. Dan ketika saya bergabung juga dengan Rutan itu, saya jadi lebih melek juga. Iya. Karena selama ini yang saya lihat ya petani itu identik dengan yang nyangkul, yang kerja keras lah, yang sengsara, yang susah banget gitu. Effortnya gede banget, dan dengan adanya Rutan ini ternyata nggak harus seperti itu gitu. Lebih easy, lebih anak-anak muda yang dulunya kita mikirnya petani itu berat, susah dan lain-lain, itu sekarang kita nggak perlu nyangkul loh, kita ada traktor, ada macam-macam sampai ke pengolahan itu. Nah ini saya rasa dengan adanya Rutan yang membantu petani ini nanti, bahkan anak-anak muda ini juga nantinya nggak akan takut lagi untuk menjadi petani gitu. Oh, jadi semangatnya memang luar biasa ya, dan ini menarik ya, karena memang keinginan untuk anak-anak muda kita bertani itu masih kecil ya, masih kecil. Nggak kekinian gitu loh. Tidak kekinian, dan itu yang kemudian ingin dalam tanda petik dibongkar oleh teman-teman Rutan, bahwa seperti kata Mas Joko, bertani itu jangan dibayangkan harus sampai boyoknya sakit gitu ya, karena harus nyangkul terus gitu ya. Badannya hitam legam. Badannya hitam legam karena kena sinar matahari terpanya langsung gitu. Betul sekali. Nah, itu juga dikampanyekan kan akhir-akhir ini oleh Kementerian Pertanian soal petani-petani milenial. Nah, ini juga menarik, bagaimana anak-anak milenial yang teknologi native tadi diajak bertani nih. Mereka kena lumpur aja belum tentu gitu ya, belum mau dan betul. Tapi bagaimana mengajak mereka mau, karena demografi kita kalau ngomong soal petani usianya kan sudah 40-an ke atas, bahkan 45, dan jumlahnya setiap tahun semakin menurun. Ini kalau kita nggak memanfaatkan teknologi, so pasti kita akan berat di sana soal apalagi ketahanan pangan. Itu pasti mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus manfaatkan teknologi. Tapi nanti bagaimana nih? Di sisi lain penggunanya petani nggak melek teknologi, anak-anak mudanya nggak mau terjun ke pertanian, tapi teknologinya ada nih. Nah, bagaimana kita bisa merangkul itu dan mendorong supaya mereka mau menggarap ini? Ini PR kita. PR kita. Satu yang pasti nanti akan para pejabat itu pasti akan berkunjung ke petani-petani ketika pemilu. Bu Novi yang akan menjawab. Kalau yang itu kenapa seperti itu? Mas Ruki yang bisa. Bu Novi, dari apa yang disampaikan oleh Mas Dimas dan Mas Joko menarik ya. Artinya perusahaan-perusahaan sekarang itu, bahkan perusahaan yang bergerak di bidang yang jauh dari perkotaan pun sudah mulai memikirkan bagaimana sektor yang selama ini kita anggap jadi susah untuk diteknologikan itu mulai dipikirkan oleh teman-teman Rutan. Iya, jadi tadi konteks atau backgroundnya ini kan ya, berarti ini adalah situasi atau kondisi di mana ini sebenarnya sebuah peluang gitu, dan buat Indonesia ini adalah potensi yang sangat besar menurut saya gitu. Dan teman-teman di Rutan ini berarti kalau kita kembali lagi kaitannya bahwa kita pagi ini kita diskusi SDM, maka peran teman-teman di Rutan dalam ini tadi mungkin misalnya R&D-nya itu harus kuat seperti itu kan. Terus kemudian riset pasarnya itu harus mengena gitu kan. Artinya tadi itu loh ini kan memang tadi itu konteks atau background ya Mas, di mana produknya Rutan akan dijual gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke Rutannya sendiri kan. Nah, di Rutannya sendiri ini kan berarti tadi itu loh fungsi teman-teman yang ada di research development, terus kemudian memahami konteks bisnisnya seperti ini, terus mungkin juga teman-teman yang karena kalau saya lihat kan misalnya ini jadi pengembangan produk kayak gitu ya, pengembangan produk. Terus mungkin kita mikirnya nggak hanya dijualnya di Indonesia saja Mas gitu kan. Karena saya tahu ternyata grupnya Rutan ini yang dia ini joint venture dengan perusahaan PMA Jepang gitu kan. Bahkan ada yang membawa investor dari Jepang untuk membuat mereka bikin pabrik di sini di Pasuruan sana. Itu
yang ngajak itu Rutan gitu. Jadi PMA produksi alat pertanian yang dia investasi di sini itu atas rekomendasi lah dari Rutan, inisiasi Rutan, sehingga kemudian dia bisa di sini, di mana produk-produknya dia akhirnya dikirimnya ke mancanegara setahu saya itu yang diekspor gitu. Jadi diekspor ke mana-mana. Dan satu lagi jadi ini adalah pabriknya, tetapi part atau komponennya itu juga berdiri di sekitar situ juga gitu loh Mas Aldi gitu. Seperti itu part atau komponen dari ini kan, ini lapangan-lapangan kerja juga yang menunjang produksi traktornya. Salah satu pembicara yang pernah kita undang sebelumnya. Yang Mbak yang translator Jepang itu loh. Dia perusahaan yang mensupport tadi tuh yang joint venture-nya Rutan itu. Seperti itu gitu. Jadi teman-teman di sini kan berarti ini tadi pengembangan bisnisnya gitu ya. Meskipun ini pertanian ini kan sebenarnya potensinya sangat luar biasa. Pasarnya harus kemana, terus produk-produk development-nya. Nah, terus ya itu tadi menyesuaikan mungkin supaya kemudian orang-orang yang ada di pabriknya tadi itu punya sense tadi itu, cara memadukan teknologi dengan orang yang kehidupannya sebagai petani itu kayak apa, kayak gitu Mas. Menarik. Nanti hari ini kita akan belajar banyak sahabat Merkuri ke Mas Dimas dan Mas Joko dari Rutan Group untuk bagaimana melakukan peralihan revolusi industri yang 4.0 menjadi society 5.0. Dan itu memang harus dimulai dari perusahaan seperti kata Bu Novi, karena bagaimana tidak kalau misalnya teman-teman di Rutan Group sendiri nggak paham betul arah perusahaan kemana, mana bisa mereka kemudian mentransfer knowledge-nya itu ke petani terutamanya gitu ya. Tapi nanti sabar dulu. Saya tahu Mas Dimas sudah mau ngomong terus. Sabar dulu Mas Dimas. Kita harus ke iklan dulu. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Kita masih di Dialog Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integrasi Consulting dan Mas Dimas serta Mas Joko dari Rutan Group. Dan bahasan kita juga masih sama hari ini seperti yang saya bilang sebelum break tadi. Kita akan belajar banyak dari Mas Dimas dan Mas Joko bagaimana teman-teman di Rutan Group mencoba untuk memformulasikan, karena mereka ini ada di human capital division begitu ya, yang paling bertanggung jawab. Mas Dimas mungkin akan cerita bagaimana kalau di Rutan, karena kita tahu bahwa tidak mudah kan ya untuk mensosialisasikan arah-arah perusahaan, terutama ketika kaitannya dengan perkembangan teknologi ini, Mas Dimas. Betul. Sebenarnya kalau ngomong soal revolusi industri 5.0 dan pengembangan JSDM itu sebentar, itu mikrofon naikin aja ya. Oke. Kalau mau terkait dengan pengembangan SDM dan bagaimana kita manage SDM kita, people kita, sebenarnya mau tidak mau suka tidak suka kita pasti akan melihat ke bisnisnya kita ya. Nah, bisnis kita ini tadi saya katakan di awal bahwa berbeda, akselerasi teknologinya berbeda dengan bisnis di industri yang lain, perbankan dan yang lain-lain itu sangat cepat gitu ya. Sedangkan kita tidak secepat itu, sehingga ketika ada isu terkait revolusi 4.0 waktu itu di beberapa tahun sebelum COVID, itu kita sudah mencoba menganalisa bahwa sebenarnya 5.0 kita di mana sih? Gitu. Apa yang bisa kita lakukan di 5.0 dan kita bisa ngikutin zaman lah ya. Terus tapi ternyata kita menemukan bahwa industri kita nggak akan secepat itu. Awalnya asumsi kita begitu, tapi ternyata semesta berkehendak lain. COVID melanda dan sebagainya, akhirnya mau nggak mau suka nggak. Kenapa COVID? Ketika COVID justru harus dipercepat perkembangan teknologi itu. Ya, karena dulu kita, apalagi Rutan 80 tahun ya, kita sudah 80 tahun. So kalau ngomong soal kekaryawanan, kita lintas generasi masih sangat ada. Artinya Y, kemudian bahkan baby boomer, veteran pun kadang-kadang masih ada gitu ya. Nah sehingga itu sehingga daily-nya kita, mereka lebih suka harus tatap muka, face to face. Nah tapi dengan COVID mau nggak mau kan dibatasi, larangan. Apalagi banyak yang sudah rentan dan sebagainya, maka itu sangat resiko. Sehingga kita batasi itu, yang dulunya orang sukanya koordinasinya harus ketemu, harus tatap muka, mau nggak mau suka nggak suka harus dipaksa begitu. Nah itu
semua lini dan semua generasi mau nggak mau, suka nggak suka harus melakukan itu. Nah, itu awalnya kita kerja keras, sehingga dari situlah mau nggak mau Rutan menyiapkan teknologinya, menyiapkan instrumen-instrumennya yang membantu mereka proses controlling pekerjaannya jauh lebih advance dibandingkan yang sebelumnya. KPI-nya yang dulu reportnya monthly review-nya kita copy dan kemudian ketemu presentasi, sekarang semuanya sudah digital, tinggal klik-klik dan semuanya masuk dan sebagainya, tinggal kita evaluasi, itu pun online. Ya, yang dulu kita ada rakernas ya, rapat kerja nasional gitu, semuanya pasti kita ngundang seluruh Indonesia ketemu, entah di mana, biasanya di Surabaya, tapi kemarin nggak ketemu, semuanya online. Even dari usia yang sangat senior dan sebagainya sampai yang muda, itu men-trigger kita untuk berubah dengan cara kerja, dengan pola kerja. Akhirnya orang yang dari divisi yang sebenarnya nggak pernah berhubungan, mau nggak mau sekarang berhubungan, harus berkolaborasi, harus memecahkan masalah bersama nih. Masalahnya ini nih, kalau dulu masih antar aja lah, tarsok nunggu ketemu dulu, nunggu masuk. Sekarang nggak bisa, harus cepat, tuntutan bisnisnya harus cepat. Nah, itu yang membuat kita, men-trigger kita COVID kemarin, ya membuat kita lebih cepat berakselerasi. Dan di akhirnya kita benar-benar akhirnya mendapat faedah lah ya, bahwa manfaat bahwa ini harus dipercepat. Dan beberapa highlight yang kita temukan sebenarnya lebih bagaimana kita menghadapi tantangan depan during COVID kemarin, after COVID dan sebagainya. Kita lebih ke kemampuan karyawan kita untuk beradaptasi. Jadi apapun teknologinya, jadi lebih ke adaptasi. Banyak company ngomong karyawan harus IT literasinya oke nih gitu. Kalau kita melihatnya bukan di IT literasinya oke, tetapi IT literasi ya so-so aja nggak masalah gitu ya. Tetapi bagaimana kemampuan karyawan itu beradaptasi, melihat masalah, mengambil keputusan, itu yang penting dalam konteks 4.0 dan menyiapkan kita ke society 5.0. Nah, itu yang kita ramu menjadi sebuah standar pengembangan. Dan akhirnya karena adaptasinya one by one ya Mas Joko ya, sehingga kita membuat, Mas Joko kemarin menyusun juga terkait dengan, jadi development kita akhirnya kita individual dan tidak banyak training in class, tapi lebih banyak trainingnya mereka individual dan pengembangannya betul-betul gitu, coaching dan diberikan project-project sehingga sehingga mereka terbiasa beradaptasi dengan tugas-tugas baru, meskipun tugasnya di luar dari core areanya mereka, bidangnya ya. Contoh nih, ya yang paling dekat lah saya aja lah ya. Saya punya tugas pengembangan terkait HC nih, basic saya psikologi, tetapi beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir diminta untuk ngurusi operational dan bisnisnya. Itu kan di luar dari kompetensi. Nah, mau tidak mau kan harus beradaptasi. Dan banyak sekali case, Mas Joko juga begitu, ada tambahan-tambahan tugas yang lain. Sehingga mendorong orang untuk beradaptasi, mempelajari hal baru, dan mau nggak mau, suka nggak suka, memang di luar dari zona nyamannya. Sehingga itu yang akan menyiapkan kita ke persiapan bahkan ke society 5.0. Ya, oke. Kalau lanjutannya ke Mas Joko adalah ketika itu diimplementasikan, sesulit apa, semudah apa yang selama ini sudah terjadi, gimana ceritanya Mas? Jadi gini, saya tambahin sedikit karena salah satu strategi kemarin kita kan juga gandeng MSI gitu ya, kita mapping ya di manajer leadernya kita itu kita mapping kompetensinya. Nah, dari situ kita ukur gap kompetensinya ada di mana. Nah, setelah itu baru kita benar-benar kita petanya satu persatu, si A si B ini butuh pengembangannya apa, dan itu sangat personal sekali. Makanya yang dibilang Pak Dimas tadi sangat individual gitu ya. Nah, dari situ nanti kita akan si A ini butuh pengembangan di sini, meskipun tadi di luar areanya dia, tapi itu dibutuhkan oleh dia untuk pengembangannya. Ya nggak masalah. Susahnya ya karena ini berkaitan dengan change ya. Jadi pasti di luar comfort zone-nya mereka. Jadi barrier-barrier itu pasti ada. Nah, tetapi dengan solidnya tim HC juga bahwa dijelaskan gap kompetensi beliau itu di area sini dan pengembangannya harus seperti ini, ya pelan-pelan juga para leader-leader ini juga mengerti bahwa ini juga untuk kebutuhan secara pribadi juga, tapi juga untuk inline dengan kebutuhan bisnis. Itu ketika untuk mereka untuk manpower yang ada di divisi produksi ya.
di semuanya. Jadi leader untuk di head office maupun di cabang kita lakukan assessment semua gitu. Jadi kan ketahuan si A ini dari business sense-nya kurang nih. Nah, apa yang harus di develop dari kemampuan business sense-nya supaya bisa melihat peluang-peluang yang ke depan tuh rutan di area sini akan bisa ada market di sini atau ada pengembangan di sebelah sini. Nah, itu kita sangat individual sekali. Kalau dari leader ditransfer lagi ke bawahan-bawahannya, so far so good juga atau apa kendalanya? Kalau ataupun ada kendala apa, Mas? Kalau untuk ditransfer sampai ke level supervisor nanti ini kita juga udah mulai agendakan juga. Tetapi sekarang sifatnya baru based on penilaian dari leadernya tadi. Si anggotaku ini butuh pengembangan ini. Karena kan yang daily activity-nya benar-benar tahu itu atasannya. Nah, dari situ nanti di-report ke HC juga. Nanti kita akan siapkan development yang sifatnya juga personal berdasarkan dari saran dan assess dari atasannya tadi. Oke. Bu Novi yang ikut dalam proses mungkin bisa menambahkan. Jadi masing-masing industri kan punya keunikan kekhasan gitu ya. Punya kekhasan atau keunikan gitu. Dan tepat sekali memang bahwa pengembangan saat sekarang untuk SDM itu nggak bisa dikebiah-uyah gitu Mas Aldi gitu ya. Kalau dulu kan kita itu mungkin melakukan TNA gitu ya. Saat perusahaan itu sama semua gitu kan. TNA itu training need analysis. Jadi ini kebutuhannya ini misalnya leadership lah, terus customer service itu kayaknya sama semua gitu kan. Nah, ketika kemarin terjadi pandemi itu memang nggak bisa dikebiah-uyah gitu. Benar-benar harus kita ini mau kemananya itu harus clear pokoknya ya. Betul. Mau kemananya tuh harus clear. Terus kemudian saat sekarang kita itu di mana itu harus clear gitu Mas. Nah, kemarin yang dilakukan rutan adalah mereka sedang mengidentifikasi kita ini sedang di mana. Di mana artinya bukan hanya melihat waktunya dari segi dimensi waktu, tetapi SDM kita, terutama leader-leadernya itu saat sekarang itu dalam kondisi seperti apa, sesiap apa mereka akan ke depan gitu ya, bisa jalan bareng dengan kita ini ke depan gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang kemarin yang dilakukan adalah mengidentifikasi terutama ini karena ini leader gitu ya, jadi kemampuan kayak leadershipnya itu yang benar-benar difokuskan. Dan juga ada lagi yang ini yang mau nggak mau nih istilahnya bisnis acumen-nya lah. Kayak gitulah. Ini pokoknya sense of business-nya lah kayak gitu. Itu yang kemarin benar-benar ditekankan. Karena dari situ kita akan mau melihat bahwa ini harus seperti apa gitu. Karena ini tadi industrinya karena sangat lama, juga ada beberapa personal yang misalnya di area-area yang mungkin tidak dekat dengan kantor pusat head office itu masih jauh dari sentuhan mungkin kayak gitu kan. Nah, jadi kita jadi tahu nih posisinya masing-masing ini harus seperti apa, terus kekurangan atau istilahnya aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan dari mereka. Ini sekarang menjadi perhatian dari teman-teman SDM supaya tidak ketinggalan, supaya kalau mau jalan, mau menuju yang kemananya tadi itu bisa diajak jalan bersama-sama gitu. Ya itu penting karena kalau kita nggak ngerti, kita sebenarnya kan gini, ketika mapping itu kan karena yang melihat juga pihak eksternal ya, jadi lebih independen gitu ya. Dan ini kan sudah di benchmark dengan industri-industri yang lain gitu kan, sehingga jadi tahu ini kalau dibandingkan dengan industri yang lain meskipun ini pertanian tapi kan tetap tidak boleh ketinggalan gitu kan. Nah, posisinya di mananya itu dan banyak aspek-aspek apa yang harus dikembangkan itu menjadi PR dari teman-teman di Human Capital ini untuk kemudian merancang program-program yang tadi sudah dijelaskan gitu Mas Aldi. Oke. Saya balik lagi ke Mas Dimas. Ada berapa kantor cabang? Kalau sekarang kantor cabang plus kantor perwakilan itu ada 11 ya. 11 di seluruh Indonesia. 11 12 termasuk kantor pusat begitu ya. Pusat, betul. Dan semua untuk karyawan di bawah divisinya jenengan. Semua di bawah pengawasannya Mas Dimas dan Mas Joko begitu ya kan, dengan kantor pusat. Pengembangannya betul. Nah, saya ingin tahu juga tentang bagaimana proses Anda menjual produk-produk Anda. Apakah ada yang langsung harus mensosialisasikan ke petani itu menjadi tugas Anda, atau seperti apa mekanismenya yang terjadi selama ini? Ya, kalau menjual produk memang kita dibantu beberapa tim sales yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ada 11
kantor cabang plus kantor perwakilan ya yang tersebar di Indonesia dari Aceh ke Makassar Sidrap. Sampai ke Makassar Sidrap itu ada. Jadi kita dibantu beberapa tim sales di sana, in-house, salesnya in-house, dan kemudian ada beberapa juga yang memang tidak in-house ya, artinya di luar dari kerjasama lah, partnership begitu juga. Kita juga melakukan itu. Nah, itu yang kita jalankan sampai hari ini gitu ya, dan juga untuk nge-boosting itu. Kalau tadi secara rutannya, secara grupnya kita juga punya satu startup baru lah ya, startup baru yang memang betul-betul terjun ke industri pertanian, namanya Terra Agro Digital. Itu yang kita usahakan untuk ke 5.0 dan Society 5.0 tadi terkait dengan digitalisasi dan bagaimana menggunakan digital sebagai bagian dari aktivitas. Sampai di mana persiapannya itu untuk sekarang ini, kalau boleh tahu? Kalau sudah mulai terbentuk timnya? Kita sudah jalan 3 tahun yang lalu. Oh, sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun kita sudah jalan. Dan apa saja yang sudah dilakukan? Misalnya mungkin punya pilot project begitu, lahan mana yang jadi kita awal-awal dulu kita punya pilot project di NTB, di Sumbawa dan juga Lombok. Kita pilot project, kemudian tahun kedua kita punya project lagi di Jawa Timur, di daerah Madiun dan sebagainya tadi. Jadi sistemnya sederhana sekali, karena tadi case-nya adalah petaninya susah, punya manpower-nya berkurang dan sebagainya. Nah, mereka tinggal daftarin aja. Tinggal ada apps gitu. Tinggal ada aplikasi, tinggal diklik saja dan sebagainya. Kita datang, kita survei, kita yang garapin. Dengan semua alat mesin yang kita punya. Dari mulai awal proses sampai akhir proses. Jadi mereka tinggal terima beres, kita kerjakan dan sebagainya, dan kita linkkan dengan stakeholder yang lain. Contoh, karena kita punya customer gede di pabrik beras dan sebagainya, itu kan stakeholder kita juga. Dan di dunia pertanian itu menjadi stakeholdernya. Sehingga kalau petani bingung nih, biasanya kan para petani itu kan bagian yang paling diperas itu ya. Jualnya susah karena diperas sama tengkulak gitu ya. Nggak bisa langsung masuk ke pabrik karena nggak punya akses, nggak bisa nyewa mesin karena juga bingung maunya kemana. Nah, dengan Terra itu mereka jadi lebih gampang. Kalau mau butuh mesin panen, tinggal klik, saya mesin panen tanggal sekian, order, kita datang, kita panenin mereka. Aku udah punya yang pembeli belum ya mas? Nggak mau aku dengan pembeliku kemarin karena harganya murah banget. Langsung kita link. Jadi jemput bolanya sampai segitu-gitu ya? Betul. Itu cara kita bagaimana membuat petani-petani kita jauh lebih mudah dalam proses pertanian. Artinya tapi itu petani pemilik lahan berarti ya? Petani pemilik lahan dan pastinya ya. Yang punya lahan ya. Kalau nggak punya lahan mereka nggak berdaya kayak tadi. Betul. Penggarapnya itu akan kita juga sudah pikirin bagaimana dengan penggarap. Betul. Kita tarik, kita edukasi, kita training menjadi operator mesin kita. Jadi kalau mereka ini yang dulu yang biasanya nyangkul, sekarang mereka jadi operator ya. Yang biasanya dulu pakai kerbau gitu ya, sekarang sudah pakai mesin. Nah itu yang kita edukasi. Tahun lalu kita ada 30-an orang, dan relatif ternyata ketika ngomong soal mesin banyak anak muda yang tertarik. Ternyata nggak harus nyangkul ya, aku ikutan lah jadi operator. Mas semua yang diceritakan ini yang di NTB ya? NTB dan di Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana? Di Madiun. Di Madiun ya. Wah, di desanya Mas Aldi itu. Bukan. Tapi nggak apa-apa tak akunnya. Saya nggak punya desa. Lah Madiun, jadi covered pilot project di NTB, kemudian kita tarik juga ke Madiun. Sampai saat ini kita masih jalan dan running well rasanya. Penerimaannya sangat oke gitu ya, luar biasa. Yaitu yang kita kembangkan untuk menyiapkan menghadapi bagaimana nih industri ke depan gitu ya. Tentu kalau untuk melihat semua itu balik lagi ke SDM-nya. Kalau kita nggak punya kompetensi vision and business yang kuat, kita nggak bisa ngelihat itu. Makanya itu yang betul-betul mau kita kencengin pertajam ke tim yang ada di seluruh karyawan kita, supaya ide-ide semacam itu melihat bisnis bukan hanya ngelihat operation toh aja setiap hari, tapi nggak tahu nih aku tuh ngomong ngapain sih gitu. Kalau itu ditangani oleh tim apa? Maksudnya di bawah divisi apa? Sales, bisnis atau pengembangan bisnis atau yang sampai ke petani-petani itu mengajari operator, jadi operator apa? Ya, itu sebenarnya bagian di HC juga sebenarnya, tapi di corporate kita lebih ke di corporate-nya, dan
Makanya ada penugasan-penugasan dari Korpicot. Makanya itu yang saya pegang kemarin, yang saya tanya tadi. Saya di HC disuruh megang apa namanya tadi ngelit project itu. Ya itu sih sebenarnya nggak ada divisi khusus untuk ke sana. Cuman memang dari corporate kita membantu melihat rutan bagaimana pengembangan ke depan. Apakah anak-anak sales itu masuk di situ? Artinya kan mereka yang harus menjual. Apakah mereka kemudian juga diajari untuk bisa mempraktekkan, mencontohkan ke petani-petani penggarap tadi itu atau seperti apa? Ya, kalau sales praktis ya, dia harus tahu ya, harus tahu bagaimana mengoperasikan mesin itu sehingga paling tidak. Karena kalau kita jualan kan kita nggak jualan sendal nih yang orang harus pasti beli sudah bisa gitu. Atau mobil kan common kalau orang beli mobil pasti sudah bisa. Nah ini mesin-mesin besar, mesin-mesin untuk investasi kerja pasti mereka kita ajarkan dulu lah. Dan sales kita mau ndak mau ya harus bisa mengoperasikan dan ngajarin customernya. Ini caranya begini, cara ngerawatnya seperti ini dan bla bla. Oke. Baik, sahabat Merkuri, terima kasih Anda yang sudah bergabung. Saya sudah merangkumkannya, tetapi nanti saya akan bacakan untuk ditanggapi oleh para narasumber setelah kita break dulu untuk ke beberapa pesan. Baik, kita lanjutkan di sesi yang terakhir. Pak Imron, terima kasih sudah mampir di perbincangan solusi SDM pagi hari ini. Untuk Mas Dimas dan Mas Joko ini pertanyaannya, saat masa pandemi dengan mengubah cara kerja offline ke online, apa tantangan terberat ketika menghadapi karyawan-karyawan yang literasi IT-nya masih kurang? Apa jawabannya? Mungkin Mas Joko bisa menambahkan. Ya di awal-awal yang kita biasanya harus bertatap muka karena apa, sense of humanity-nya gitu ya. Kalau nggak ngobrol, nggak ada touching, nggak ada ini susah gitu ya. Tapi pada akhirnya ya mau nggak mau kan kita ada PPKM dan lain-lain. Ya mau nggak mau kita harus beralih, harus switch ke dunia digital yang harus biasanya meeting offline, kita harus online. Kemudian juga account advisor kita atau sales kita kan biasanya juga jualan itu langsung datengin petani, pengusaha dan lain-lain gitu. Sementara PPKM jalan nggak boleh, tapi industrinya panen kan nggak bisa ditunda dan aktivitas-aktivitas pertanian yang lain juga nggak bisa ditunda. Jadi mau nggak mau gimana caranya kita juga berpikir keras supaya orang-orang ini juga mau switch. Awalnya memang agak susah, tetapi juga perlahan-lahan akhirnya juga terbiasa. Nah sekarang pun juga meeting hybrid itu udah biasa banget. Udah biasa ya. Ada yang offline, ada yang online. Jadi udah sangat fleksibel banget sekarang. Dan smooth banget lah sekarang. Tidak butuh waktu terlalu lama untuk bisa berubah itu ya. Di awal-awal aja sih butuh effort yang memang harus disosialisasikan, nggak biasa menggunakan platform itu. Antara yang dijelaskan juga di penerimaannya itu juga berbeda. Tapi itu di proses di awal-awal transisi akhirnya lama-kelamaan juga udah jadi habit dan ya sekarang udah sangat biasa sih. Ya oke. Untuk Pak Imron nanti juga dikomentari Mas Dimas, tapi saya tambah dengan pertanyaan Mas Bagus yang kepo. Tadi dibilang masa pandemi bertambah naik pendapatan. Apa yang membuat pendapatan justru naik? Kok bisa katanya? Kok nggak percaya sih Pak? Pak Bagus, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya ini menarik. Yang pertama tadi saya jawab yang pertama terkait dengan tadi gimana caranya mendorong mereka untuk bisa persiapan online dan sebagainya. Kuncinya cuma satu sebenarnya. Mereka jangan dikasih pilihan. Karena kalau masih bisa memilih, aku mending milih tetap ketemu aja. Jadi kuncinya cuma satu, membangun habit. Ya jangan dikasih pilihan. Suka nggak suka, mau nggak mau, jalan ini. Satu-satunya jalan cuma ini. Kalau mau koordinasi sama anak buahmu, jalan satu-satunya cuma ini. Mau ngontrol anak buahmu, jalan satu-satunya cuma ini. Itu perspektif kami ya. Mau lintas generasi apapun, meskipun berdarah-darah ya, meskipun mereka kadang-kadang marah-marah ya, kadang-kadang wah Mbok Mas jangan kayak gini dan sebagainya ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya itu. Kalau itu perspektif kita yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan menarik, di pandemi kok kenapa pendapatannya bisa naik? Jadi kok bisa katanya? Naik ya, menarik Pak. Ini dunianya pertanian kita. Pertanian itu meskipun COVID di sawah masih ada orang. Kalau pertanian kita berhenti, Bapak pas WFH kemarin nggak makan dong. Nggak makan. Jadi PPKM itu tidak berlaku ya untuk orang-orang di sawah-sawah sana ya. Jujur aja iya. Karena mereka imunitasnya paling kuat dong. Karena setiap hari terpapar panas. Mereka nggak perlu vitamin B dan segala macam langsung dari sawah. Di sawah nggak berkumur, jadi mereka nggak perlu. Dan itu masih jalan.
Dan kenapa masih naik dan kemudian profit? Karena ya pasti dengan ini yang kita sadari juga terkait dengan WFH kemarin itu betul-betul membuat kita berpikir lebih terkait dengan proses operasional kita. Jadi proses operasional kita jauh lebih efisien. Nah itu. Jadi dulu kita sering pameran kemana-mana, kan sekarang pamerannya webinar saja cukup gitu ya. Perjalanan dinasnya dikurangi semua. Nah, itu betul-betul yang akhirnya kita ya hikmah dibalik semua itulah ya. Ya rapat offline biasanya ada konsumsi, sekarang nggak ada gitu. Iya. Masing-masing aja kan gitu tuh. Kalau dari Aceh kan biaya perjalanannya Aceh biaya perjalanan gitu kan. Iya, kalau rakernas tadi itu ya. Oke. Sangat efektif sih. Ini Pak Toto juga mau kepo tentang kalau menurut saya ini after sales service ya. Kalau ada kerusakan peralatan yang dibeli dari PT Putra Natur Utama, apakah ada semacam bengkel resmi atau gimana begitu? Ya, kita di setiap tadi saya katakan kita ada kantor cabang dan perwakilan juga tersebar di seluruh Indonesia. Itu bisa dihubungi di situ dan kita punya customer care ya yang bisa dihubungin 24 jam. Artinya kalau ada kendala kebutuhan spare part dan sebagainya bisa ditelepon ke nomor customer care. Nomornya customer care-nya berapa? Sambil dicari customer care-nya. Di beberapa wilayah atau mungkin sentralisasi yang di kantor yang di Surabaya, yang jalan apa ikan dorang itu ya? Ya, kalau customer care total kita membawa semua nasional ya. Tapi kalau Bapak tadi ada di Medan, kita punya ada kantor Medan, perwakilan kita ada di Aceh, kemudian di Palembang, Lampung, Jakarta, Surabaya, Banjarbaru, di Kalimantan. Kemudian kita juga punya di Semarang, terus di Makassar, gitu ya, dan beberapa kota-kota lainnya. Di Subang kita juga ada. Jadi intinya after sales service ada di masing-masing cabang ya, ya gitu betul, ya, kira-kiranya ya. Saya tambahin sedikit, kalau terkait dengan after sales service itu juga jadi sangat concernnya PT Rutan. Ya. Artinya kita punya expertise yang benar-benar expert ya. Jadi kita punya teknisi-teknisi yang sangat handal, yang bisa mensupport terkait dengan produk-produk investasi yang dibeli di Rutan gitu. Dan selain itu juga terkait dengan spare part, jangan khawatir juga bahwa di kita selalu ready gitu. Apalagi untuk yang fast movingnya gitu, kita pasti bisa menyediakan lah ya. Betul. Iya. Oke, ini ada Pak Riyadi yang menanyakan juga bagaimana menjembatani. Bu Novi sabar ya, nanti. Oh enggak apa-apa. Ya. Ini kan kita mengundang tamu-tamu yang kita harus eksplorasi Mas. Betul. Bagaimana menjembatani pertanyaan Pak Riyadi gap teknologi antar generasi? Karena kan ini butuh waktu untuk membiasakan. Tidak mudah, karena tidak semua suka dengan perubahan. Ya. Jadi kalau ngomong soal generasi dan perubahan yang kita pegang dari HC itu, kita prinsipnya begini. Ikan busuk itu kan dari kepalanya. Jadi kalau kita mau bikin perubahan, tentu kepalanya kita harus Dimas gitu ya. Bukan saya kalau berarti Mas Dimas busuk dong. Kita harus mulai dari kepalanya dulu, Pak. Ya. Karena leader harus show the way ya. Caranya seperti apa mereka harus contohin. Jadi kalau komunitas generasi, kalau ada karyawan yang sudah senior dan sebagainya, wah aku susah dan sebagainya, atasanmu aja ngasih contoh begitu, sehingga kan mau nggak mau dia juga sudah dicontohkan, oh memang caranya seperti itu, atasanku aja mau jalanin, kenapa aku enggak. Nah jadi ngatasinya seperti itu terkait dengan softnya, yang hardnya ya pasti kita melakukan pendampingan ya ke mereka. Kita siapkan divisi IT kita, tidak hanya waktu itu awal-awal keras itu divisi IT bekerja bagaimana mendampingi, ngajari orang yang nggak biasa pakai Zoom. Tapi jujur ini kan tidak semudah yang dibicarakan hari ini ya. Ya. Ada proses. Kita kan sudah melewati, jadi enak aja ngomongnya kan. Betul. Nggak, kita kayak yang ingin belajar kan justru itu, bahwa jangan untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sedang mendengarkan dan menonton melalui kanal YouTube-nya Merkuri, jangan dibayangkan bahwa ini teman-teman di Mas Dimas dan Mas Joko itu bisa tidur nyenyak ketika itu gitu kan. Makanya untungnya Pak Aldi ngundang sekarang. Kalau udah juga nggak mau datang, kita nggak mau datang. Paling datang cuma nangis. Wah, angel Mas. Udah tidur cuma sekian jam nih Pak Aldi. Makanya diundangin sekarang kita enak aja ceritanya. Kalau sekarang kita enak. Kalau sekarang enak memang ya. Tapi itulah kira-kira gambarannya gitu ya, gambarannya untuk Pak Riyadi. Kemudian yang terakhir ini ada Mbak Emma. Di luar negeri penggunaan teknologi di dunia pertanian menjadi hal yang biasa, malah teknologi yang digunakan sangat maju dan memudahkan petani. Kapan Indonesia bisa seperti itu? Seperti panen lebih mudah, hasil lebih besar, karena tadi juga dibilang para petani aja banyak yang menggunakan teknologi jadul seperti HP. Ini kan PR besar untuk mewujudkan swasembada pangan. Sebenarnya diskusi kita sudah menjawab itu Bu Emma,
tadi disampaikan juga bahkan yang paling yang paling kecil mereka siapa yang punya lahan nggak mau garap, garap sama Mas Dimas sama ini gitu ya. Betul. Nanti ngajak Bu Novita mau garap. Boleh. Bagian apa Bu Novita? Bagian cuap-cuap. Itu tugas saya yo. Soalnya kalau Bu Novi jadi operator bayarnya paling mahal. Nah, itu dia bisa bangkrut tadi. Ya. Tapi kira-kira mungkin mau dijawab silakan untuk Bu Emma. Kalau di luar negeri memang itu memang biasa. Memang di luar negeri biasa. Kenapa? Karena semua sistem, semua kebijakan itu mendukung itu. Itu bisa bagi contoh, let's say Jepang aja lah. Sebenarnya Jepang itu kan lahannya nggak begitu gede dibandingin punya Indonesia gitu. Tapi kenapa pertaniannya bisa sangat maju? Karena semuanya didesain, semuanya by design. Kalau petani kita yang sekarang lahan-lahan yang kita punya itu kan bukan by design, itu kan by karena ya insidental alamnya begitu. Gitu. Nah kita makanya ada food estate itu kan sebenarnya mau arahnya by design, sehingga bisa dijadwal, di schedule tanamnya apa, bulan apa, mesinnya apa, caranya bagaimana supaya clear. Jadi terkait dengan hama dan yang lain-lain itu masalah bisa solve. Nah, kita nggak bisa menuju ke sana pasti perlu usaha yang jauh lebih keras ya, tapi yakin saja bahwa sebenarnya kalau ngomong teknologi, Indonesia itu sudah punya teknologinya. Jadi nggak usah khawatir. Kita Rutan menyediakan semua teknologinya dari awal sampai akhir, jadi nggak usah khawatir. Sampai hilir begitu. Tinggal bagaimana apakah ini bisa dipakai, digunakan, diutilisasi atau tidak. Nah caranya tadi ya dengan Terra tadi mengutilisasinya. Terra Agrodigital membantu petani untuk bisa mengutilisasi semua mesin-mesin itu, memanfaatkan teknologi untuk mengolah pertanian kita sehingga sama dan kita bisa mencapai impian kita swasembada pangan. Ya, kalau dibilang sampai hari ini sudah berapa persen dari target yang tadi sudah ada pilot projectnya di NTB, kemudian kalau Jawa Timur di kawasan Madiun. Nah ini kan sudah berapa persen dari targetnya Rutan sendiri untuk bisa melakukan mekanisasi pertanian di Indonesia? Iya, kalau masih kecil sekali kah? Ngomong soal target ya, kalau dibandingkan semua luas lahan pertanian pasti masih kecil ya. Masih kecil ya. Tapi sebagai gambaran saja di tahun pertama kita kemarin di tengah pandemi kita bisa membantu petani itu seluas 1.300 hektar. 1.300 hektar itu kalau dibikin lapangan bola lumayan ya. Itu di Jawa atau? Di Jawa. Okay. Kemudian tahun ini kita punya target 4.000 hektar, jadi naik berkali-kali lipat karena kita yakin optimis bahwa dengan cakupan wilayah yang lebih luas, bukan cuma Madiun dong. Sama. Cakupan luasnya sama. Masih Madiun itu areanya kantor perwakilan kita, tapi kita membawahi ada beberapa melingkupi kayak Sragen, kemudian Purwodadi, Blora, artinya Madiun Greater lah ya. Madiun Greater gitu ya. Yes, betul. Itu target kita di tahun ini ada 4.000 hektar. Ya, jadi harapannya kita dari 1 tahun aja progresnya jumpingnya sudah bukan cuma 10-20%, tapi ratusan persen. Harapannya tahun-tahun berikutnya kita jauh ke sana. Nah, tinggal ini bagaimana kita juga pengen, dan timnya Terra ini anak-anak muda semua, dan kita nggak banyak, cuma 10 orang. Untuk mendapatkan. Kalau total karyawan seluruh Rutan ada berapa? Ya, 400-an termasuk nih yang di cabang itu ya? Ya, 435 something. Tapi think tanknya 10 orang dari itu. Itu untuk khusus untuk penetrasi yang unit bisnis baru tadi itu loh Mas. Ya, itu 10 orang. Jadi ke depan kita pasti masih optimis bahwa kita bisa membantu petani lebih banyak lagi, gitu ya. Dan harapannya juga dengan penerimaan para petani dan edukasi terus menerus, tentu petani akan jauh lebih dimudahkan supaya ketahanan pangan kita itu betul-betul bisa terwujud gitu ya untuk di kemudian hari. Rasanya itu sih Pak. Ya, kalau saya nanya yang agak filosofis sedikit, ada harapan nggak terhadap pemerintah, CQ mungkin Kementerian Pertanian untuk bisa membuat Anda menjadi melangkah lebih mudah? Harapan ya, kalau harapannya kan misalnya ya harusnya pemerintah lebih menggiatkan sosialisasi mekanisasi pertanian misalnya. Sebenarnya juga dari pemerintah sudah sangat support juga ya terkait dengan di mekanisasi pertanian, karena kontrol spend kontrolnya itu juga luas banget, cakupannya Indonesia kan ya luas banget ya di industri pertaniannya. Nah itu juga memang ya bukan hanya menjadi tugasnya pemerintah, jadi pemerintah dari pihak swasta seperti Rutan gitu ya, dan juga dari petani-petaninya sendiri itu ya memang harus bahu-membahu bersama. Kalau kita mengandalkan cuma dari dukungan pemerintah ya nggak jalan. Kalau kita mengandalkan cuma dari swasta juga nggak jalan. Kalau kita cuma petani dibiarkan juga tetap akan manual seperti itu. Jadi makanya sinergi tripartit ini harus tetap
harus jalan bersama-sama. Gitu ya. Artinya sampai hari ini so far so good ya. Oke, baik, kita akan pukul gong dan itu biasanya dilakukan oleh Bu Novi. Bu Novi, dari diskusi kita hari ini apa yang kita mau gong? Yang mau kita gong adalah ini tadi kan hari ini kita bicara dengan teman-teman dari industri pertanian. Pertanian, gitu kan. betul. Yang sebelumnya beberapa kali ini kita banyak sekali ngundang teman-teman dari startup gitu kan. Ya sesuatu yang mungkin kalau bisa ini kayak kontroversi gitu ya. Jadi kayak dikotomi dari satu sisi ke sisi yang lain gitu. Tapi saya lihat bahwa tadi juga sudah ceritakan Pak Dimas di mana sekarang Rutan punya satu unit bisnis baru yang juga bisa dikatakan startup company yang tadi itu menyediakan jasa lah ya. Jasa dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ini saya punya lahan, saya nggak bisa ngapa-ngapain, banyak orang nggak bisa nggak mau kerja, terus saya nggak punya channel dan sebagainya, itu ternyata jadi punya solusinya kayak gitu kan. Nah ini menariknya ketika kemudian mereka, jadi kalau teman-teman di HR mungkin bukan hanya ngurusi pelatihan, ngurusi adsense, bukan ngurusi gitu toh ya, tetapi juga tadi itu konteks bisnisnya itu dapat gitu loh. Nah ini tadi kita bicara benar-benar bahwa teman-teman ini juga konteks bisnis di mana mereka ini hidup gitu kan, itu mereka dapat gitu, karena dengan begitu mereka menyelami siapa customernya mereka gitu, maka kemudian itu bisa ditarik ke dalam gitu, dan kemudian untuk satu pengembangan bisnisnya jelas, yang kedua teman-teman HC-nya ini, teman-teman human capital ini juga bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Jadi mindsetnya itu bisa dibawa ke sana, ngurusi HC nggak harus begini pakemnya, memang ada pakemnya, tapi ternyata dengan industri yang seperti ini di pertanian itu sangat berbeda, dan teman-teman ini kalau dari ceritanya itu begitu menjiwainya gitu loh Mas. Dan harus begitu. Jadi karena black practice-nya nggak ada pilihan lain. Mereka kerja di rutan itu ngurusin pertanian, nggak mau mikir pertanian keluar. Iya. Jadi memang harus begitu gitu. Nah ini mungkin juga buat teman-teman yang lain ngomongnya mungkin bukan hanya ngomong masalah rekrutmen, pengembangan kayak gitu-gitu aja gitu ya. Tapi sesekali bicara tentang bisnis, Anda bicara di luar itu, karena dengan begitu Anda juga akan nemu cara-cara atau solusi-solusi yang lebih tepat sesuai dengan konteks yang ada. Gitu. Dan yang jauh lebih menarik adalah sebuah keniscayaan untuk kita semua ya, Anda yang mendengarkan dan menonton program ini, bahwa bahkan di bidang pertanian pun yang namanya kemajuan teknologi itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Betul. Teman-teman di Rutan sudah mengajarkan bagaimana kemudian mereka mengubah paradigma sektor pertanian yang padat karya menjadi padat teknologi lah ya. Istilahnya kayak begitu ya. Mas Dimas, terima kasih banyak. Terima kasih buat kehadirannya, Mas Joko juga. Terima kasih Pak Aldi. Terima kasih. Ya, nomor saktinya adalah 0811 340 5557. Oke, silakan ditelepon itu saja kalau Anda terlewat dari apa yang sudah disampaikan. Sekali lagi Bu Novi, terima kasih. Mas Dimas, matur nuwun, Mas Joko, sukses. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di Rutan.